Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi bersama kami Ngobrol Our Day, podcastnya LPDP UGM. Dan hari ini masih bersama saya Sandi Francisco dan teman saya Mas Fakih. Apa kabar Mas Fakih? Halo San, ya, alhamdulillah kabar baik, alhamdulillah. Tim podcast ngode yang kedua ini, kita kedatangan siapa nih San? Nah, hari ini tamu kita agak spesial nih, sesuai dengan menanggapi isu-isu yang beredar di Instagram dengan banyaknya pertanyaan yang muncul, maka narasumber ini barangkali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di teman-teman semua, sepertinya Wah, Mas Pagi. sepertinya menarik nih kali ini ya. Oke, langsung aja dikenalkan kan. Iya. Nah, hari ini teman-teman semua kita kedatangan langsung Pak Lurahnya UGM, Mas Denny Setiaji. Beliau sekarang sedang S3 di UGM. S3 ya Mas ya? Ya. Dan satu lagi itu Mbak Willy. Mbak Willy ini beliau dari divisi Sahabat Awardi. Segala urusan tentang Awardi insya Allah beliau akan paham dan membantu teman-teman semua untuk berurusan dengan baik LPDP maupun dengan UGM. Wah, Gimana oke. Mas Pagi? Ya, sepertinya ini ahli nih ya dalam bidang LPDP sama kelurahan LPDP dan terkait sahabat award di semuanya nih ya. Jadi sebelum lanjut Ya. ke pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya tanya kabar dulu nih. Kabarnya Pak Lurah sama Mbak Willy nih gimana nih? Alhamdulillah saya baik Mas. Ya, sehat Mas, baik. Alhamdulillah. Sehat semua. Kalau Alhamdulillah posisi sehat. sekarang di mana nih Pak Denny, Pak Lurah? Posisi Saya di Jogja. Jogja, Ya, iya, nggak kemana-mana. nggak mudik ya? Kalau Mbak Kalau Willy gimana? saya di Malang. Kalau saya di Malang. Di Malang, wah mudik juga. Ya, Mbak Willy kita mudik ya? bisa mudik sebelum ada corona meledak tuh langsung pulang duluan. Tapi di rumah aja sih di sini. Oke, Iya, nah, tetap jaga kesehatan semuanya ya. siap. Oke. Siap. Nah, topik dan pertanyaan dari teman-teman di Instagram nih Mas dan Mbak Willy. Nah, barangkali yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman itu adalah tentang salah satunya kebijakan LPDP. Nah, apa sih perbedaan kebijakan LPDP antara sebelum pandemi ini terjadi dan selama pandemi ini? Mungkin Mas Denny bisa jelaskan, Mas. Kalau kebijakan sebetulnya cukup banyak ya yang berbeda ya. Khususnya bagi awardee, tapi yang paling krusial adalah kebijakan terkait pemberangkatan, rencana pemberangkatan, kemudian perpanjangan masa studi. Jadi kalau awardee yang baru mau masuk, khususnya yang di luar negeri, baru mau kuliah di tahun 2020, itu nggak boleh berangkat. Yang boleh berangkat sampai pandemi ini berakhir. Kecuali bagi yang bisa melaksanakan kuliahnya dari Indonesia. Misalkan kuliah kemudian dia bisa kuliah online, nah itu dia diperkenankan untuk melanjutkan kuliah. Intinya nggak boleh berangkat, tapi kalau ikut kuliahnya boleh. Nah masalahnya kalau dia harus berangkat ke sana ya berarti belum bisa kuliah, harus ngajuin penundaan dulu. Itu kalau yang luar negeri. Tapi kalau yang dalam negeri kayaknya nggak terlalu masalah kan ya, nggak terlalu masalah kalau yang dalam negeri. Tapi yang luar negeri itu sangat terpengaruh. Kemudian nah kalau misalkan kemudian di negara itu lockdown gitu juga nanti pengaruhnya macam-macam. Kalau misalkan dia tiba-tiba harus disuruh pulang itu juga harus ikut. Intinya ikut otoritas setempat ya. Nah itu bagi yang di luar negeri. Kalau yang di dalam negeri ya kayaknya kebijakannya nggak terlalu, karena masih satu negara kan, nggak terlalu beda jauh gitu ya. Nah mungkin bagi yang ini yang terdampak baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu terkait perpanjangan masa studi. Kalau yang perpanjangan masa studi itu boleh dibilang tadinya itu nggak ada, ataupun kalau ada itu persyaratannya sangat sulit bagi kita untuk bisa mengajukan perpanjangan studi kecuali kasus-kasus tertentu. Tapi kalau karena COVID ini dimungkinkan untuk perpanjangan masa studi.
Jadi apabila ada beberapa alasan sih terkait perpanjangan masa studi itu, apabila dia penelitiannya nggak bisa dilaksanakan gara-gara COVID, atau studinya nggak bisa dilaksanakan gara-gara COVID, atau dia terkena COVID. Oh, Jadi dia boleh mengajukan itu perpanjangan masa studi. Oke. Berarti dengan kata lain untuk awardee yang boleh mengajukan perpanjangan masa studi itu bagi awardee yang udah masuk ke semester akhir gitu ya? Seperti itu. Nah, kalau di panduannya itu kan ada panduannya sebetulnya dirilis. Jadi memang yang namanya perpanjangan ya tentunya orang-orang yang berada di semester akhir atau mungkin tahun terakhir bagi mahasiswa yang sifat penelitiannya lebih dari 1 semester ya, misalkan kayak doktoral gitu kan, dia penelitiannya lebih dari 1 semester. Nah, kalau yang magister mungkin yang penelitiannya semester ya berarti berada pada semester akhir. Kenapa? Karena di persyaratan untuk pengajuan perpanjangan itu mensyaratkan rekomendasi dari supervisor atau pembimbing tesis atau disertasi bahwa dia memang perlu perpanjangan. Jadi kalau bukan mahasiswa semester akhir atau tahun terakhir, kayaknya akan kesulitan untuk memenuhi persyaratan itu. Oke. Oke, Sangat Mas. menarik ya. Kemudian kalau untuk dari UGM sendiri bagaimana nih, Mbak Willy? Kebijakan dari UGM sendiri di masa pandemi Kalau ini? dari UGM sendiri itu kan mengacu ke pemerintah, ke Kemendikbud kan. Iya. Ya, kita difasilitasi untuk mengajukan perpanjangan masa studi ataupun cuti, kita boleh. Kita cuti boleh, perpanjangan masa studi boleh, nanti imbasnya kita bisa mengajukan, kalau misalkan teman-teman non beasiswa ya, itu boleh mengajukan penundaan atau keringanan UKT begitu. Ini prosesnya udah mulai jalan sih. Dan kebijakannya akan diserahkan ke masing-masing fakultas. Itu sudah ada surat edarannya ya, Mbak Willy ya? Sudah ada. Kalau untuk teman-teman doktoral itu karena sifatnya academic flagship, itu kebijakannya akan sesuai dengan prodi masing-masing begitu. Kalau untuk lingkungan UGM, kalau nggak salah tangkap kemarin itu seperti itu informasinya. Oke. Nah, Mbak Willy, kalau terkait semester ganjil 2020-2021 itu bagaimana teknis rencana perkuliahan di UGM sendiri, Mbak? Nah, kalau kemarin kita berpedoman ke surat edaran rektor ya, Mas ya. Untuk istilahnya semester ganjil 2020 ada beberapa skenario pembelajaran. Yang pertama kita blended learning itu di 60%, 40%. Yang blended learning ini dimungkinkan untuk teman-teman yang memang jurusannya salah satunya itu yang membutuhkan akses ke laboratorium. Jadi teman-teman eksakta itu tapi dengan memperhatikan protokol COVID ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang untuk teman-teman soshum, sosial humaniora mungkin masih masih online based. Kemudian kalau misalkan dia jurusannya itu diampu oleh dosen yang usianya sudah senior di atas 60 apa ya kemarin itu kalau nggak salah, itu perkuliahan full online. Begitu. Jadi untuk jenjang S2 ataupun S3 itu pedomannya seperti itu kalau di UGM. Sementara ini ya, kalau belum ada perubahan kebijakan, karena kita kan masih lihat situasi juga situasional gitu. Iya. Nah, dari kebijakan UGM itu kan seperti itu. Kita untuk masuk semester ganjil berikutnya, itu kan diberlakukan masih dalam sistem kuliah online atau sistem daring. Nah, untuk maba sendiri nih, saya mau tanya ke Pak Lurah nih. Maba sendiri apakah diperbolehkan ke Jogja meskipun kuliah dilaksanakan daring? Ini maba yang dimaksud mungkin maba semuanya ya, baik awardee atau maupun bukan ya. Terutama awardee mungkin. Iya. Awardee itu terkait sama LPDP-nya kemungkinan, terkait sama Mas. LPDP-nya. Kalau dalam negeri nggak diatur. Nggak diatur ya? Nggak diatur ya, Mas ya? Kalau sebetulnya bukan nggak diatur ya. Jadi gini, peraturan itu jadi kita ikut otoritas masing-masing. Jadi misalkan di Jogja lockdown gitu ya, nggak bisa PSBB, orang luar nggak boleh masuk, berarti kita nggak bisa masuk. Begitu pula yang di luar negeri, kalau nggak boleh masuk, berarti nggak boleh masuk gitu. Jadi ikut otoritas
ikut otoritas setempat. Kemungkinan maksudnya gini Mas. Jadi kan nanti kita di semester depan kan kuliahnya masih online kan Mas. Jadi mahasiswa baru itu tidak ada tuntutan dia harus hadir ke Jogja untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, yaitu apakah diperbolehkan ke Jogja oleh LPDP atau tetap di rumah seperti itu melaksanakan kuliah dari jarak jauh? Tidak ada diatur ya Mas ya? Sampai saat ini saya belum lihat aturannya ya. Jadi aturan yang berbeda itu nanti gini. Kalau dia punya keluarga kayak yang S3 kemudian dapat tunjangan keluarga, kalau dia tetap di kota asal dia nggak boleh mengajukan tunjangan keluarga. Tapi kalau dia berangkat ke Jogja, berada di Jogja, dia boleh mengajukan tunjangan keluarga. Nah kalau untuk yang mahasiswa S2 yang master gitu kayaknya nggak. Saya belum tahu ya apakah jadi sebetulnya gini, kalau kampusnya itu tidak mensyaratkan, kan tergantung kampusnya ya. Kalau kampusnya mensyaratkan di Jogja, dia berarti harus ke Jogja. Nah kalau kampusnya tidak mensyaratkan kayak gitu, ya dia berarti bisa di Jogja, bisa di luar Jogja, kan gitu ya. Nah cuma untuk biaya kedatangan dan lain sebagainya gitu kan, karena tidak diatur secara khusus, maka dia ikut aturan yang lama. Aturan yang lama kalau dia udah datang mengikuti perkuliahan aktif ya, dan dia berhasil bisa menunjukkan bahwa dia berdomisili di Jogja, harusnya dia berhak mendapatkan biaya kedatangan dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan kecuali di PSBB gitu yang nggak boleh datang tapi dia nekat datang, nah itu hal yang lain. Itu beda cerita lagi ya Mas ya? Boleh datang kan? Itu bahkan ada kalau nggak salah ada di UGM itu menerbitkan permohonan untuk mahasiswa untuk kembali ke Jogja ada itunya, kemudian nanti diperiksa di Gajah Mada Medical Center ya kalau nggak salah untuk kesehatannya. Ya, jadi intinya dari kampus sebetulnya kalau saya lihat sih menyarankan teman-teman untuk datang ke Jogja, meskipun mungkin sifatnya belum wajib ya, tapi menyarankan bagi teman-teman yang datang ke Jogja untuk mengajukan permohonan datang kembali ke Jogja. Kalau nggak salah ada itu surat edarannya. Nanti mungkin Mbak Willy bisa sharing lebih banyak. Terus nanti sampai di Jogja minta diperiksa di Gajah Mada Medical Center. Kalau saya seperti itu. Ya mungkin yang jadi pertanyaan itu terkait biaya kedatangan tadi ya. Apakah boleh ke Jogja apa enggak, itu kaitannya sama apakah bisa dapat biaya kedatangan atau enggak, mungkin itu ya. Iya. Ya karena kalau nggak diatur di panduan COVID, berarti dia ikut aturan yang lama kan? Iya. Iya. Dia akan dapat biaya kedatangan jika dia sudah datang ke Jogja, seperti itu ya Mas ya? Ya, kalau udah mulai jelas sekali ya. Oke. Ya dia kalau udah mulai kuliah dia datang ke Jogja, ada keterangan aktif, kemudian ada keterangan domisili dia memang di Jogja, ya harusnya dia bisa mendapatkan biaya kedatangan. Kecuali yang di luar negeri ya tadi. Yang di luar negeri nggak boleh kan? Yang di luar negeri kan memang nggak boleh berangkat. Iya Mas. Iya. Oke, sangat jelas sekali ya Mas Fakih ya penjelasan dari Pak Lurah tadi ya. Sangat jelas. Itu barangkali terkait dengan pengajuan uang kedatangan ya. Iya. Barangkali bisa menjawab. Bicara tentang kedatangan dan pandemi dan seleksi, mungkin pandemi ini juga mengganggu atau sedikit mengubah proses seleksi di UGM sendiri itu. Gimana Mbak Willy sekarang proses seleksi masuk di UGM Mbak selama pandemi ini? Tentang ASEP, PAPS, dan lain sebagainya. Nah itu dia. Oh iya, untuk proses admission atau seleksi atau ujian masuk itu istilahnya aturannya tetap mengacu pada yang kebijakan lama, tapi dengan penyesuaian untuk tes, misalkan tes PAPS atau ASEP itu dilaksanakan secara daring. Kemarin contohnya di teman-teman Ganjil 2020 yang sedang mencari LOE itu melakukan tes PAPS dan ASEP itu secara daring. Jadi mereka tetap membayar seperti biasa, tapi nanti di situ ada petunjuk-petunjuk dari penyelenggara tes secara online. Kemudian untuk pengiriman misalkan persyaratan yang dikirimkan ke UGM gitu masih tetap kita, karena ada beberapa prodi yang memang masih mensyaratkan itu, dan yang lainnya juga sudah online based. Kita diuntungkan dengan sistem
admission yang sudah online dari awal untuk pasca sarjana ya. Tapi kalau untuk yang jalur lain saya kurang ngerti. Misalnya untuk S1 itu saya kurang mengikuti. Gitu. Kalau untuk pasca sarjana semuanya online. Sekarang karena COVID juga makin online lagi. Oke. Jadi lebih dipermudah ya untuk melaksanakan kegiatan ujiannya itu. Iya, betul. Kemudian terkait biaya matrikulasi, Pak Lurah. Biaya matrikulasi itu apakah di-cover sama LPDP? Biaya matrikulasi setahu saya ya bisa di-cover sepanjang termasuk dalam jumlah maksimal masa studi. Jadi misalkan untuk magister itu kan maksimal masa studinya 24 bulan. Nah, kalau matrikulasi dan kuliahnya itu bisa selesai dalam 24 bulan, maka biaya matrikulasi itu bisa di-cover. Tapi kalau di FEB khususnya yang di Magister Sains Ekonomi, itu dia matrikulasi itu nggak bisa di-cover. Kenapa? Karena masa studinya sendiri sudah 24 bulan. Jadi dia masa studi non matrikulasinya untuk Magister Sains di Fakultas Ekonomi itu 24 bulan. Kalau tambah matrikulasi berarti 30 bulan. Nah, jadinya matrikulasinya nggak mungkin untuk di-cover. Sedangkan untuk Magister Ekonomika Pembangunan, misalkan kemudian MM ya, Magister Manajemen atau Magister Akuntansi, setahu saya itu bisa di-cover karena ya masa studinya cuma 3 semester atau 18 bulan. Jadi ketika ditambah dengan matrikulasi bisa 24 bulan. Nah itu sepertinya harus mengajukan bisa. Tapi memang kalau defaultnya aturannya itu biaya matrikulasi itu nggak ditanggung ya. Jadi yang ditanggung hanya biaya pendaftaran. Tetapi yang selama ini dialami oleh teman-teman ketika mengajukan sepanjang itu masih dalam masa maksimal 24 bulan, jadi dia bisa menunjukkan bukti bahwa kuliah regulernya itu cuma 3 semester, kemudian ditambah matrikulasi itu tidak lebih dari 24 bulan, maka bisa di-cover. Terus kemudian saya menambahkan sedikit tadi terkait dana kedatangan. Tapi kalau di panduan yang terkait COVID itu membahas dana kedatangan itu ada satu poin. Jadi dana kedatangan bagi penerima beasiswa yang mulai dari kota domisili dapat diajukan ketika penerima beasiswa akan berangkat ke lokasi tujuan. Nah intinya kalau berangkat bisa dapat. Ya. Tapi kalau yang keluar negeri kan nggak bisa berangkat. Berarti yang kalau dalam negeri kalau berangkat bisa dapat, kalau nggak berangkat ya nggak dapat. Jadi mending berangkat ya. Jelas ya, Mas, ya. Kalau mau dapat mending berangkat. Tapi tetap harus tergantung juga kalau dia kesepian misalnya gitu kan biayanya mahal. Tapi kalau misalnya dapat pun ya kita tetap harus mengikuti aturan yang berlaku ya, Pak Lurah. Aturan yang berlaku di Jogja maupun kita harus harus ada surat bebas COVID dan lain sebagainya seperti itu. Ya kayak misalkan yang ke mana? Yang ke Jabodetabek ya misalkan harus berangkat sekarang kan belum bisa ya. Kan di sana PSBB. Kalau Jogja kan enggak. Nah itu berarti kan sebetulnya kalau di situ masih PSBB kan harusnya jangan berangkat dulu kan gitu. Oh iya. Oke Mas Denny, tadi terkait matrikulasi ya, sudah jelas kalau dibayarkan dan aturan-aturannya sudah dirincikan juga oleh Mas Denny. Nah kalau mengenai BPJS bagaimana Mas? Masih dibayarkan saat ini atau bagaimana Mas? Sebentar yang matrikulasi belum tentu dibayarkan ya. Maksudnya tergantung apakah dia 24 bulan termasuk 24 bulan masa studi atau enggak. Nah itu kan kemudian prodi bisa berbeda pengakuannya ya, tergantung masing-masing prodi. Jadi dan itu pun pembayarannya di belakang kalau dia lulus matrikulasi, karena ada beberapa yang matrikulasi itu harus lulus, ada yang matrikulasi itu sifatnya hanya semacam pengayaan ya. Nah kalau matrikulasinya
kan dia nggak bisa di-reimburse karena bayarnya setelah dia masuk di semester reguler. Jadi bukan dibayarkan dari awal. Tapi kalau yang matrikulasinya semacam pengayaan itu bisa dibayarkan dari awal. Gitu. Nah itu kalau BPJS, BPJS. ya. Nah BPJS tahu saya masih dibayarkan. Cuma karena mungkin Mbak Willy bisa sharing karena saya BPJS-nya nggak dibayarin LPDP. Oh iya. Gimana Mbak Willy BPJS, Mbak? Iya. Monggo Mbak Willy. Oke. Kalau untuk BPJS masih di cover LPDP, Pak. Dengan syarat yaitu tadi mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan dan mengajukan fund request-nya ke Simonef masih. Dan tarifnya istilahnya mengikuti tarif yang misalkan ada kenaikan tuh ya mengikuti yang itu, yang naik yang baru itu. Gitu. Ya. Bahkan terkait COVID itu untuk asuransi bisa ada asuransi tambahan terkait COVID ya. Kalau misalkan dia kena COVID terus khususnya yang di luar negeri gitu ya, terus asuransi yang lama nggak berlaku, dia bisa minta dana tambahan kalau yang kena COVID. Itu untuk asuransi. Jadi intinya untuk asuransi kesehatan di cover full sama LPDP ya. Ya kalau di Indonesia ya BPJS, kalau di luar negeri ya tahu saya ya yang berlaku di sana. Ya. Oke, Mas Denny. Mas Denny kan S3 nih. Nah, ada juga yang nanya tuh, kalau S3 itu kita dapat LOA-nya bagaimana prosedurnya, Mas? Ikut tes. Sama ya, sama S2 ya? Ya, ikut tes penerimaan. Cuma mungkin nanti masing-masing prodi akan berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada yang prodi pakai matrikulasi, ada yang enggak. Nah, itu kalau saya, pengalaman saya kemarin saya harus dapat LOA dengan LOA unconditional dengan harus matrikulasi dulu. Jadi saya ikut tes, kemudian karena S2-nya itu nggak sama gitu ya, agak berbeda dengan S3 saya sekarang jurusannya. Jadi saya diharuskan ikut matrikulasi terlebih dahulu karena memang sebetulnya banyak mata kuliah yang saya belum ambil dari sisi basicnya ya. Yeah. Jadi kan saya ilmu ekonomi. Nah, S1 S2 saya itu S1 saya akuntansi, S2 saya ekonomika pembangunan terapan. Jadi basic ilmu ekonominya itu masih harus didalami masih lagi. Harus ikut matrikulasi dulu. Seperti itu. Cuma bagi prodi-prodi yang lain mungkin ada yang bisa langsung masuk gitu ya, tanpa adanya matrikulasi. Nah, itu tergantung prodi masing-masing. Seperti itu. Jadi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah dan Mbak Willy tadi, semoga bisa mencerahkan teman-teman yang tadi sempat menitipkan pertanyaan di IG-nya LPDP UGM, gitu kan. Dan mungkin bisa menambah pengetahuan dan informasi untuk teman-teman yang menonton podcast ini gitu. Oke, jadi ada yang bertanya lagi di Pak Lurah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sih terkait kapan sih seleksi LPDP dibuka lagi gitu kan. Biasanya kan setiap tahun dibuka, entah 2 periode atau 4 periode dibuka setiap tahunnya. Nah, tahun sekarang belum ada informasi lagi terkait pembukaan pendaftaran LPDP gitu. Sehingga banyak yang bertanya-tanya gitu. Tapi sebelum jawab pertanyaan ini kayaknya dikit dulu aja deh pertanyaan ini. Jadi Pak Lurah dan Mbak Willy, jangan dulu jawab pertanyaan ini. Kita akan jawab pertanyaan yang ini di next episode podcast Ngode. Oke? Iya. Oke, siap. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian dulu dari kami, dari saya dan Sandi. Terima kasih untuk Pak Lurah, Pak Denny, dan Mbak Willy atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Dan saya dan Sandi mewakilinya. Seperti itu.
Siap, sama-sama. Sama-sama Mas Andi, Mas Safi. Oke, jadi dari kami sekian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.